Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PPKS yang kami hormati. Sampai juga kita di tahun 2022. Sebelumnya kami atas nama tim Pusat Penelitian Kelapa Sawit mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2022. Insya Allah produktivitas kebun kita akan terus growth meningkat sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan kita dan tentunya harga pokok sampai bisa ditekan seminimal mungkin. Pada tahun 2022, selain memang dapat kabar baik dengan kondisi harga TBS yang tinggi, namun tidak sepenuhnya baik. Kenapa? Karena seluruh pupuk kimia semuanya harganya juga bergerak dengan tinggi. Sehingga kondisi ini perlu strategi khusus bagaimana kita cara memupuk strateginya di tahun 2022 ini. Bagi sahabat PPKS yang semuanya kami banggakan, jadi Pusat Penelitian Kelapa Sawit di tahun 2022 juga mengeluarkan panduan tentang penggunaan dosis pupuk untuk pupuk tunggal di tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Dan itu semua bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana tata cara di tahun 2022 untuk melakukan pemupukan dan dimulai dari mana, sehingga nantinya agar produktivitas kebun bapak-bapak maupun kebun para sahabat PPKS semua bisa dapat meningkat lebih tinggi lagi. Sebagai gambaran, jadi ini adalah dosis pupuk TBM di tahun 2022. Ada tanah mineral, kemudian tanah gambut, dan keduanya ini ada dua versi, baik pakai pupuk tunggal, pakai pupuk majemuk, dan dua-duanya sudah diset untuk Pusat Penelitian Kelapa Sawit semudah mungkin untuk Bapak Ibu dapat menggunakannya. Kemudian dipupuk di tanaman menghasilkan juga seperti itu. Jadi ada tanah mineral dengan menggunakan pupuk dosis tunggal, kemudian ada pupuk majemuk dengan menggunakan pupuk NPK. Nah, sebagai gambaran Bapak itu sahabat PPK semua, bagaimana pola kita pemupukan di tahun depan. Jadi pola pemupukan di tahun depan ini di Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember nanti, yang paling penting catatan yang pertama adalah bagaimana kita tepat waktu melakukan pemupukannya. Jadi kunci utama yaitu tepat waktu, sehingga harapannya nanti kita tahu bagaimana waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Yang pertama adalah curah hujan dalam satu bulan harus lebih dari 60 mm dan curah hujan tidak lebih dari 300 mm. Jadi harus tidak lebih dari 300 mm. Hal ini kenapa? Untuk efektivitas serapan. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah tepat urutan pemupukannya. Jadi tepat urutan ini dalam artian bagaimana sebaiknya melakukan pemupukan sesuai dengan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu apabila menggunakan pupuk tunggal, maka urutannya adalah odrum, kayak gitu. Odrum ini adalah pertama adalah organik, kedua dolomit, kedua RP, yang keempat urea, kemudian MOP dan baru boron, kan seperti itu. Nah, yang apabila pakai NPK ataupun majemuk, maka urutannya adalah ODN atau organik, dolomit, dan NPK. Dengan selang waktu antara pupuk ini semaksimal mungkin tidak lebih dari 2 minggu. Nah, ini kondisi untuk memaksimalkan bagaimana penyerapan unsur haranya. Nah, kemudian yang tepat selanjutnya apa? Adalah tepat jenis. Nah, jenis ini pemilihannya. Apa pupuk yang terbaik adalah pupuk tunggal. Namun karena kondisi ketersediaan dengan harga yang fluktuasi, pupuk tunggal ini kondisi saat ini adalah sulit di pasaran. Kenapa? Harga urea yang tinggi, harga MOP yang tinggi, sehingga kondisi ini mengharuskan kita harus kreatif seperti itu. Nah, sehingga solusinya ini kami juga sandingkan adalah pupuk majemuk. Nah, di urutan pupuk majemuk di tabel ini, jadi di tabel sudah tergambarkan semua sehingga Bapak Ibu sekalian atau sahabat PPKS sudah bisa mudah untuk memilihnya. Nah, antara tunggal majemuk di tanah mineral atau di gambut. Yang jelas di sini kita jelaskan itu untuk jenis dan dosisnya. Dosisnya yang keempat itu dapat dipilih, misalkan menggunakan dosis tunggal. Misalkan contoh ini di TBM, gambaran umum di TBM, tolong perhatikan umur tanamnya. Jadi umur ini menjadi dasar utama bagaimana kita tahu untuk keperluan pupuknya. Misalkan
sebagai gambaran ini di umur 3 tahun itu ada 3-4 jenis pupuk, maka urutannya adalah apabila itu di TBM sebaiknya selang waktunya bisa dilakukan 1-2 minggu. Misalkan urea urutannya tetap menggunakan pola sama. Pertama berarti kalau misalkan pakai organik dulu, dolomit, RP, MOP, dan urea. Walaupun di tabel ini urutannya urea, RP, MOP, dolomit, namun kita harus melakukannya dulu sesuai dengan pola pemupukan kita. Nah, selanjutnya apabila kita pakai pola NPK, maka urutannya hanya menggunakan yang pertama dolomit, kemudian NPK, dan kekurangannya itu baru ada tambahan, misalkan ada tambahan ureanya. Nah, itu tolong diperhatikan untuk setiap umurnya. Jadi, kapan bulan ditanam, kemudian bulan berikutnya adalah umur 1 bulan. Nah, selanjutnya untuk tanaman menghasilkan, pola yang di sini adalah berbagai umur tingkat komposisi umur. Umur 3-4, kemudian umur 5-8, umur 9-15, 16-20 dan 20 tahun. Ini adalah dosisnya yang berbeda-beda. Namun di PPKS ini membikinkan dosis standar umum yang dapat dilakukan di pedomani dengan pola yang sama, yaitu polanya adalah ODRUM untuk pupuk tunggal. Sedangkan untuk pupuk majemuk yang digunakan adalah polanya adalah O, D, N, dan tambah urea. Nah, ini digunakan untuk memudahkan bapak-bapak sekalian. Nah, di sini terbagi adalah semester 1 dan semester 2. Semester 1 dilakukan di bulan Januari hingga Juni, dan semester 2 digunakan di Juli hingga Desember. Nah, ini digunakan. Nah, apabila Bapak mau mengaplikasi lebih dari 2 kali, silahkan dengan total pupuk yang sama, tidak ada masalah. Namun urutan pemupukannya adalah tetap menyebutkan di NPK adalah organik, kemudian dolomit, baru NPK. Nah, di tabel ini ada dosis urea. Nah, dosis urea ini adalah tidak wajib, namun apabila mengalami defisiensi harus ditambahkan. Nah, ini adalah dosis umum yang bisa dapat menjadi pilihan. Nah, saat ini yang selanjutnya adalah bagaimana teknologi kita untuk mengefisiensikan pupuk. Nah, di sini kami tawarkan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit, kami punya produk yang namanya pupuk Hayati, dan pupuk ini bisa mengurangi 25% dari dosis yang ada di tabel. Misalkan di umur 3-4 tahun ada dosis NPK 3,25, maka apabila berkurang 25%, jadi bisa kita cuma pupuknya antara kisaran 2,75 sampai 3 kg. Nah, ini bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan pupuk dan tetap meningkatkan efektivitas pemupukan. Karena dari hasil penelitian kami, justru dengan pemberian bahan organik ini justru akan baik, karena apa? Akan memperbaiki sifat fisika tanahnya, kimia tanahnya, dan biologi tanahnya. Nah, demikian untuk penggunaan pupuk, pembacaan dosis. Nah, dosis pupuk ini bisa diakses di kalender Pusat Penelitian Kelapa Sawit di tahun 2022, maupun kalau ingin mendapatkan kalendernya langsung bisa langsung respon ke kami untuk bisa dapat kami kirimkan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, pemupukan ini hal yang paling penting harus kita lakukan. Kenapa? Karena apabila kita pupuk malah justru produktivitas kita juga tidak tinggi, maka harga cashback yang mendapatkan kita juga tidak akan mendapatkan hal yang lebih. Dan tentunya sasaran dari pemupukan adalah penambahan unsur hara kepada tanaman dengan sasaran tanaman sehat dengan produktivitas tinggi. Sahabat PPKS yang kami banggakan, jadi ini sebagai salah satu menjembatani bagaimana teknik kita melakukan pemupukan di tahun 2002, bagaimana urutannya, sehingga nantinya juga bermanfaat kepada Bapak-bapak dan Ibu sahabat BPKSN semua. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.